Ketika Doni duduk sendiri di sudut kafe kecil di bilangan Cikini. Seragam sipilnya sederhana, rambutnya masih basah sisa hujan, dan secangkir kopi hitam mengepul di hadapannya. Baru seminggu lalu ia kembali dari misi rahasia di perbatasan negara, berharap bisa menikmati kedamaian meski hanya sejenak. Namun, ia tak sadar bahwa mata-mata telah mengawasinya sejak pagi. Sesaat sebelum ia mengangkat cangkirnya, 3 pria berjaket hitam masuk dengan langkah cepat, wajah dingin tanpa ekspresi. Sebelum Doni bisa bereaksi, kursinya terbalik, tangannya dibekuk, dan wajahnya dibentur ke lantai. "Doni Saputra, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Irjen Wahyu," teriak salah satu dari mereka. Kafe mendadak sunyi. Doni tak melawan. Refleks militernya menuntut itu, tapi bukan karena takut, ia bingung. Pembunuhan, Irjen Wahyu. Bahkan nama itu tak pernah ia dengar sebelumnya. Tubuhnya dibawa dengan kasar ke dalam mobil tanpa plat, dan selama perjalanan, ia dipukul beberapa kali. "Jangan main-main, kami tahu lo yang lakuin," kata salah satu pria, matanya menyala penuh kebencian. Doni hanya menatapnya tajam, namun tetap diam. Di dalam benaknya, mulai muncul pertanyaan, ini bukan prosedur resmi. Ini bukan penangkapan, ini penculikan yang dibungkus dengan dalih hukum. Setibanya di markas unit khusus Polda, Doni dilempar masuk ke dalam ruang interogasi yang gelap dan bau lembab. Lampu kuning menyala redup, dan di depannya duduk seorang perwira polisi berkumis lebat, dengan senyum menyeringai penuh kesombongan. "Saya Kompol Arya, kamu tahu kenapa kamu di sini?" tanyanya sambil mengetuk-ngetukkan pena ke meja. Doni menggeleng pelan. "Jangan pura-pura, kami punya saksi yang melihat kamu di lokasi kejadian." Tuduhan itu seperti pisau yang menghujam, apalagi ketika ia tahu, ia bahkan belum berada di Jakarta saat pembunuhan itu terjadi. Interogasi berubah menjadi tekanan brutal. Satu demi satu, para polisi preman masuk, melemparkan foto-foto mengerikan korban, memutar video rekayasa, bahkan menyodorkan surat pengakuan untuk ditandatangani. Doni tetap tak goyah, meski wajahnya mulai lebam dan tubuhnya kelelahan. "Kamu tentara, kan? Tahu rasa hormat. Hormati proses hukum," bentak salah satu dari mereka. Tapi Doni tahu, ini bukan tentang keadilan. Ini tentang menjadikannya tumbal dari sebuah kebohongan besar. Malam berganti pagi tanpa tidur, dan Doni mulai sadar, ia telah dijadikan kambing hitam. Orang-orang yang menangkapnya bukan hanya melanggar prosedur, mereka menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. "Kenapa aku?" batinnya. Ia mencoba memutar ulang setiap peristiwa, hingga akhirnya teringat, seminggu lalu, di perbatasan, ia menggagalkan penyelundupan senjata yang melibatkan aparat lokal. Apakah ini balas dendam, atau ada jaringan yang lebih luas yang ingin menghapusnya dari permainan? Meski tubuhnya lemah, mata Doni menyala. Ia tahu satu hal pasti, ia tak bisa berharap pada sistem untuk menyelamatkannya. Jika ingin membuktikan bahwa dirinya tak bersalah, ia harus melawan dari dalam. Dan sebagai prajurit Kopassus yang ditempa untuk bertahan dalam neraka, Doni bertekad, ini belum selesai. Bahkan jika ia harus menyeret iblis berseragam sekalipun, ia akan mengungkap semuanya, dari balik jeruji ini. Hari ketiga di ruang tahanan bawah tanah membuat Doni semakin paham, ini bukan sekadar salah tangkap. Selama berjam-jam, ia hanya diberi air seteguk dan makanan basi. Namun bukan kelaparan yang membuatnya gelisah, melainkan raut wajah Kompol Arya yang terus menghantuinya. Senyuman sinis itu seperti milik Algojo yang menikmati penderitaan korbannya. Doni memperhatikan detail, gerakan tangan Arya yang selalu menyentuh saku jasnya, tatapan licik saat menerima telepon larut malam, dan sesekali, percakapan lirih dengan seseorang berpakaian sipil yang masuk. Tanpa identitas, semua itu bukan perilaku polisi yang menjalankan tugas. Ada agenda gelap yang sedang disembunyikan. Suatu malam, dari celah ventilasi rusak di ruang tahanan, Doni mendengar suara pembicaraan yang seharusnya tidak ia dengar. Target sudah diamankan, semua bukti sudah dipalsukan, wartawan juga udah dikasih amplop. Suara itu familiar. Doni memejamkan mata, mengingat suara yang sering terdengar saat Arya bicara di ruang interogasi. Itu suara anak buahnya, Bribka Tony. Ternyata benar, mereka sudah menyiapkan segalanya, saksi palsu, bukti palsu, bahkan pemberitaan media. Mereka hanya butuh satu hal terakhir, pengakuan Doni. Namun Doni bukan sembarang tahanan. Ia mantan instruktur Sandi Yuda, pakar penyamaran dan infiltrasi. Sekalipun diborgol, pikirannya tetap tajam.
Ia mulai memetakan ritme pergantian penjaga, letak kamera tersembunyi, dan jam-jam saat interrogator meninggalkan ruangan. Bahkan lewat pantulan kaca kecil dari wastafel rusak, ia berhasil mengintip isi tas salah satu penyidik, penuh uang tunai dan dokumen mencurigakan. Donnie mulai merangkai peta konspirasi dalam kepalanya, pelan tapi pasti. Keesokan harinya, Kompol Arya kembali dengan gaya titrikalnya. "Saya akan berbaik hati, Don. Tanda tangan saja, dan kamu bisa kami pindahkan ke ruang tahanan lebih layak," ucapnya, meletakkan map berisi dokumen pengakuan. Donnie tersenyum samar. "Saya ingin bicara dengan Panglima TNI. Ini masalah militer," katanya datar. Arya tertawa terbahak-bahak. "Ini wilayah kami, tentara tak punya kuasa di sini," ucapnya, lalu membanting map ke wajah Donnie. Tapi dari sorot matanya, Donnie tahu, Arya mulai merasa terancam. Setelah Arya pergi, Donnie duduk diam, matanya menatap langit-langit yang mengelupas. Ia tahu sekarang, musuhnya bukan hanya preman berseragam, tapi sistem yang telah dipelintir menjadi alat mafia. Namun Donnie juga tahu satu kelemahan musuh, kesombongan. Orang seperti Arya percaya dirinya tak tersentuh. Dan itulah celah yang akan ia gunakan. "Aku akan keluar dari sini. Bukan hanya untuk membersihkan namaku, tapi untuk menjatuhkan kalian semua," gumamnya lirih. Dalam diam, Donnie mulai menyusun rencana pelarian. Ia tak hanya akan keluar, ia akan membawa rahasia mereka bersamanya. Dan saat waktunya tiba, serigala-serigala yang menyamar sebagai penjaga hukum itu akan menjadi buruan utama. Langit malam menggelap sempurna saat sirene patroli terakhir melewati depan markas. Di dalam selnya yang pengap, Donnie menatap jam dinding yang nyaris tak berdetak. Ia sudah menghitung semuanya, durasi patroli, arah pandang kamera, bahkan pola tidur para sipir. Ia tahu, hanya ada satu celah waktu, 3 menit antara pergantian shift dini hari. Bukan waktu yang ideal bagi orang biasa, tapi bagi seorang Kopassus, 3 menit cukup untuk mengubah nasib. Dan malam itu, Donnie tak berniat hanya bertahan. Ia akan keluar. Tangan Donnie yang diborgol telah terbiasa dengan rasa sakit. Ia menggesekkan bagian dalam pergelangan tangannya ke sekrup longgar di ranjang besi selama 2 hari terakhir. Luka yang ia buat dengan sengaja sekarang memudahkan logam itu tergelincir. Dengan satu gerakan halus, borgol terlepas. Ia segera menyusup ke ventilasi sempit yang pernah ia ukur diam-diam. Di luar, kamera keamanan diputar sedikit menggunakan pecahan kaca yang ia tempel di ujung sepatu, refleksi cahaya membuat sensor tertipu. Langkahnya tenang, presisi, dan penuh perhitungan. Seperti hantu, ia menghilang dari jangkauan kamera. Ketika alarm pertama berbunyi, Donnie sudah berada jauh di luar kompleks, berbaur dengan gelapnya gang-gang belakang pasar. Polisi pun geger. Kompol Arya mengamuk, memukul meja interogasi, dan memerintahkan pengejaran besar-besaran. "Hidup atau mati, tangkap dia," teriaknya, sementara wajahnya mulai dibasahi peluh. Ia tahu jika Donnie sampai ke luar, bukan hanya nyawanya yang terancam, seluruh jaringannya bisa runtuh. Namun satu hal yang tak disadari Arya, Donnie tidak kabur. Ia sedang berburu. Donnie menuju rumah kosong di pinggiran Depok, tempat ia menyimpan peralatan cadangan, warisan lama dari masa penyamaran. Di sana ada ponsel satelit, pakaian tempur, dan kartu identitas palsu. Ia menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya, Damar, mantan rekan satu tim yang kini menjadi pelatih di markas Kopassus. "Aku butuh informasi. Siapa yang pegang penyelidikan pembunuhan Irjen Wahyu?" tanyanya. Damar terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, "Arya dan timnya. Tapi Don, hati-hati. Kasus ini kotor. Ada jenderal pensiunan yang terlibat." Dengan identitas baru dan kecepatan gerak luar biasa, Donnie mulai menyusup ke tempat-tempat yang mustahil dijangkau. Ia menyelinap ke kantor kejaksaan, mengambil salinan file kasus, dan menemukan kejanggalan. Saksi utama yang memberatkannya ternyata seorang napi yang sudah mati 2 bulan lalu. Ia juga menemukan rekaman CCTV palsu yang dicocokkan dengan wajahnya, hasil manipulasi digital. Donnie tersenyum tipis. "Mereka terlalu percaya diri," gumamnya. Namun, di balik senyumnya, Donnie tahu waktu terus menipis. Polisi dan pembunuh bayaran sudah menyebar di seluruh kota. Setiap jejak bisa jadi undangan kematian. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan lari. Ia akan mengungkap semuanya, satu persatu. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang pucat, Donnie mengukir satu janji dalam hati,
Aku akan kembali, dan membawa neraka bersamaku. Doni berdiri di depan gedung kosong yang dulu digunakan sebagai gudang logistik militer. Tempat itu kini sunyi, namun tetap menyimpan sesuatu yang berharga, rekaman komunikasi rahasia antara beberapa petinggi yang pernah ia salin diam-diam saat masih aktif bertugas. Dengan keahlian teknisnya, Doni berhasil memulihkan file suara rusak yang sempat ia enkripsi. Saat rekaman itu diputar, terdengar suara Kompol Arya berbicara dengan seseorang yang lebih tinggi pangkatnya. Doni harus jadi tumbal. Kalau dia buka suara, rantai kita dari Jakarta sampai Kalimantan bisa runtuh. Suara itu, Doni mengenalinya, Jenderal Purhendra, mantan atasan yang dulu dihormatinya. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena pengkhianatan. Dengan bukti rekaman di tangan, Doni menemui kontak lamanya, Anya, seorang jurnalis investigasi yang pernah ia selamatkan saat liputan di daerah konflik. Di sebuah apartemen sewaan, mereka mendengarkan rekaman itu bersama. Wajah Anya pucat saat menyadari skala konspirasinya. Ini bukan cuma pembunuhan, ini operasi bersih-bersih internal. Mereka membunuh Irjen Wahyu karena dia mulai membocorkan rahasia mafia senjata yang dikelola para pensiunan jenderal dan polisi aktif, jelas Anya. Doni mengangguk, wajahnya keras. Ia tahu kini, dirinya dijebak bukan karena salah tempat, tapi karena berdiri di tempat yang benar. Namun tak butuh waktu lama sebelum keberadaan mereka diketahui. Malam itu juga, dua pria asing menyusup ke apartemen Anya. Doni yang sudah curiga sebelumnya, berhasil memancing mereka ke lantai atas. Terjadi perkelahian sengit. Salah satu penyerang berhasil ia lumpuhkan, yang lainnya lompat dari balkon untuk kabur. Di tubuh penyerang yang pingsan, Doni menemukan tato khusus, logo organisasi pembunuh bayaran yang dulu pernah beroperasi di Timur Tengah. Ini bukan lagi urusan polisi korup, ini perang antar jaringan. Doni dan Anya terus bergerak, menghindari pelacakan digital, berpindah tempat seperti bayangan. Sementara itu, Anya mulai menyebarkan sebagian data ke jaringannya, potongan rekaman, foto-foto transaksi ilegal, dan nama-nama pejabat tinggi yang terlibat. Media mulai merespons, opini publik perlahan bergeser. Namun bahaya pun meningkat. Dalam satu hari, 3 rekan Anya dilaporkan hilang. Sinyal jelas bahwa musuh mulai panik dan kejam. Dalam salah satu file USB yang disembunyikan Irjen Wahyu sebelum dibunuh, Doni menemukan rencana besar pengiriman senjata skala besar ke luar negeri dengan modus bantuan kemanusiaan. Dan salah satu pengawalnya adalah unit militer bayangan yang pernah dilatih oleh oknum di dalam TNI. Ini bukan hanya korupsi, ini pengkhianatan terhadap negara, ujar Doni, matanya tajam. Ia menatap peta di depannya. Tujuan selanjutnya, gudang utama pengiriman, terselubung sebagai markas LSM bantuan bencana. Dengan darah yang mulai mendidih, Doni menyiapkan langkah besar. Ia tak akan bersembunyi lagi. Ia akan menyusup ke jantung operasi, mengambil data mentahnya, dan menyiarkannya ke publik. Tapi ia tahu, langkah itu bisa menjadi langkah terakhir. Maka sebelum berangkat, ia mengirim satu pesan singkat ke markas Kopassus, jika aku tak kembali, pastikan rakyat tahu siapa musuh sesungguhnya. Malam itu, hujan turun deras seolah langit pun ingin menutupi apa yang terjadi di balik bayang kota. Doni menyusup ke dalam kawasan gudang yang tersamarkan sebagai pusat logistik bantuan bencana. Dengan mengenakan jaket pekerja dan ide palsu, ia melangkah tenang melewati lorong-lorong berisi peti kontainer besar. Tapi bukan sembarang barang yang ada di dalamnya, melalui lubang kecil yang ia bor diam-diam, Doni menemukan senjata serbu, peluru, bahkan bahan peledak kelas militer. Semua disamarkan dengan label, alat medis. Nafasnya tertahan, inilah inti konspirasi, dan kini, ia berdiri tepat di jantungnya. Namun tak ada penyusupan yang benar-benar sunyi. Seorang petugas keamanan mencurigai gerak-gerik Doni dan membunyikan alarm. Dalam hitungan menit, gudang berubah jadi ladang perburuan. Doni bergerak cepat, menonaktifkan 2 penjaga dengan tangan kosong, lalu menyusup ke ruang server. Di sana, ia menemukan dokumen digital pengiriman, nama-nama penanggung jawab, dan rekaman transfer dana dari rekening luar negeri ke akun milik Yayasan Abal-Abal milik Kompol Arya. Ia menyalin semua data ke dalam hard drive kecil yang tersembunyi di tumit sepatunya, rencana cadangan yang ia buat jauh hari sebelumnya. Tapi saat ia hendak keluar, tembakan mulai terdengar. Bukan dari polisi, tapi dari pria-pria bertopeng yang membawa senjata canggih. Mereka bukan pengawal biasa. Doni tahu,
Ini pasukan bayaran yang dilatih membunuh dalam sunyi. Ia melompat dari lantai 2 gudang, mendarat keras, dan lari menerobos hujan serta tembakan yang menyayat udara. Sebuah peluru nyaris mengenai bahunya, tapi ia terus berlari. Dalam pelariannya, ia berhasil menembakkan sinyal distres ke frekuensi militer terbatas, sebuah kode darurat yang hanya bisa dipahami oleh satuan khusus. Sementara Doni bertarung untuk keluar hidup-hidup, hanya dari tempat persembunyiannya menyebarkan data awal ke media internasional. Dalam hitungan jam, beberapa portal berita mulai mengangkat headline tentang skandal bantuan palsu dan mafia senjata. Tapi musuh tidak tinggal diam. Anya menerima ancaman pembunuhan, listrik di tempat persembunyian padam, dan sinyal komunikasi diputus. Ia nyaris ditangkap, namun berhasil meloloskan diri berkat kode dari Doni, K7. Pindah sekarang, di sisi lain kota, Kompol Arya dan Jenderal Hendra mulai panik. Informasi mulai bocor, dan mereka tahu, waktu mereka semakin menipis. Kita harus tangkap dia sebelum dia bicara di depan publik. Teriak Arya sambil melemparkan gelas ke dinding. Namun ketakutan mereka bukan hanya karena Doni masih hidup, tapi karena satu hal, ada rekaman suara mereka yang memerintahkan pembunuhan Irjen Wahyu. Dan jika rekaman itu tersebar, bukan hanya karir mereka yang tamat, hidup mereka pun akan diburu. Doni akhirnya berhasil keluar dari zona merah, meski tubuhnya penuh luka dan napasnya berat. Ia bersembunyi di sebuah rumah tua peninggalan keluarganya di luar kota. Di sana, sambil membalut luka, ia menatap data yang baru saja ia curi. Semua nama, semua bukti, semua pengkhianatan, kini ada di tangannya. Kalian pikir aku hanya buronan? Ucapnya lirih, penuh dendam. Tidak, sekarang, akulah pemburu. Pagi itu, Jakarta bangun dengan berita besar, bocoran dokumen rahasia tentang pengiriman senjata ilegal dari Yayasan Kemanusiaan tersebar luas. Nama Kompol Arya dan Jenderal Hendra berada di halaman depan berbagai media, baik nasional maupun internasional. Reaksi cepat datang dari markas besar TNI, yang langsung membentuk tim investigasi bersama. Namun Doni tahu, ini baru permukaan. Orang-orang yang berkuasa tidak akan menyerah hanya karena data bocor. Mereka akan bertarung untuk bertahan hidup, dan mereka akan membunuh siapapun yang tahu terlalu banyak. Doni, dengan luka-luka yang masih belum pulih, bertemu dengan Anya untuk terakhir kalinya sebelum bergerak ke tahap akhir. Ia memberikan flash disk berisi rekaman suara Jenderal Hendra, pengakuan paling eksplisit tentang pembunuhan Irjen Wahyu dan rencana menyingkirkan para loyalis yang tak bisa dikontrol. Bawa ini ke TV nasional. Siaran langsung. Tak ada tempat sembunyi setelah rakyat tahu, kata Doni. Anya menatapnya dengan mata berkaca. Ia tahu Doni tidak akan ikut dalam siaran itu. Ia punya urusannya sendiri. Sementara Anya bersiap dengan siaran yang akan mengguncang institusi, Doni menuju sebuah villa di puncak, markas persembunyian terakhir Arya dan Hendra. Ia menyusup saat malam mulai turun, melewati pagar berduri dan kamera pengawas. Tapi kali ini, mereka sudah menunggunya. Doni dijebak, dikepung oleh 6 orang bersenjata lengkap. Akhir jalanmu, Don, ucap Arya dari balkon atas, pistol di tangan. Tapi Doni hanya menatapnya dingin. Ia melempar granat flashbang ke arah penjaga, lalu berlari menerobos hujan peluru. Satu persatu, penjaga dilumpuhkan dengan kecepatan dan presisi mematikan. Akhirnya, hanya tinggal Arya dan Doni di dalam ruang tamu berdarah itu. Arya mencoba bernegosiasi, menawarkan uang, paspor baru, bahkan pengampunan. Tapi Doni tak berkata sepatah pun. Ia hanya melangkah mendekat, menatap mata musuhnya tanpa gentar. Dalam satu gerakan cepat, Doni melumpuhkannya, lalu menatap wajahnya dari jarak dekat. Kamu lupa satu hal, bisiknya. Aku dilatih bukan untuk tunduk pada kekuasaan, tapi untuk melindungi negeri ini dari pengkhianat sepertimu. Beberapa jam kemudian, berita siaran langsung meledak di seluruh negeri. Suara Hendra dan Arya terdengar jelas di televisi nasional, disusul dengan laporan investigasi mendalam. Masyarakat marah, aksi protes merebak, dan aparat yang terlibat mulai ditangkap satu persatu. Arya ditemukan terikat di villa, diserahkan langsung oleh Doni pada tim gabungan TNI dan KPK. Jenderal Hendra, ia menghilang, diduga kabur ke luar negeri, namun Doni tahu, waktunya akan tiba juga. Di ujung senja, Doni berdiri di atas tebing, menatap cakrawala merah darah. Luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, tapi ia tersenyum untuk pertama kalinya. Kebenaran akhirnya menang,
meski harus dibayar mahal. Ia mengambil napas dalam, lalu berjalan perlahan ke arah hutan. Tak ada tepuk tangan, tak ada medali. Tapi Doni tahu satu hal, ia telah menunaikan tugasnya, sebagai prajurit, sebagai warga negara, dan sebagai manusia.